Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Kamis 10 November 2022. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini bersama dengan Gereja Semesta kita memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Santo Leo Agung lahir di Italia dari sebuah keluarga bangsawan yang kaya. Tetapi kekayaan itu tidak membuat dia menjadi terbatas ataupun menjadi terhalang untuk sungguh mempersembahkan diri dan hidupnya melayani dan mengabdi Tuhan lewat jalan panggilan menjadi imam kemudian menjadi seorang paus. Keterpilihan Santo Leo Agung menjadi paus waktu itu sangat mengejutkan, karena pada waktu itu ia masih berstatus diakon agung di diocese Roma. Namun sekalipun ia muda, ia menunjukkan bakat dan kemampuannya memimpin gereja dengan mengambil tindakan-tindakan keras terhadap bidah-bidah atau ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Ada beberapa bidah yang muncul pada masa itu. Yang pertama, Pelagianisme. Pelagianisme itu ajarannya adalah menolak pentingnya rahmat Allah bagi keselamatan. Padahal kita mengimani bahwa rahmat Allah untuk keselamatan itu sungguh-sungguh nyata dan diperlukan. Bidah yang kedua yakni Manikeisme. Mekanisme mengajarkan adanya dualisme antara prinsip kebaikan dan kejahatan. Hidup manusia di dunia ini merupakan suatu pertentangan kekal antara kedua prinsip itu. Semua hal duniawi termasuk tubuh manusia adalah jahat pada dirinya. Dan bidah yang ketiga yang ditentang, dikecam oleh Paus Leo Agung adalah aliran Priscillianisme. Aliran ini mengajarkan bahwa unsur manusiawi dan unsur duniawi sama-sama merupakan hasil prinsip kejahatan dan bahwa hanya unsur ilahilah yang baik. Maka dengan ini mau ditegaskan oleh Paus bahwa semuanya baik pada dasarnya, karena Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Bidah yang terakhir yang muncul pada saat itu adalah monofisitisme, yang mengajarkan bahwa Kristus hanya mempunyai satu kodrat, yaitu kodrat ilahi. Ajaran ini menentang dogma tentang Kristus sebagai pribadi ilahi yang mempunyai dua kodrat, Allah sekaligus manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa membayangkan bagaimana Paus Leo Agung harus dengan tepat dan benar bertindak untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat ini. Namun begitulah dengan kepemimpinannya yang tentu saja dikuasai oleh Roh Allah, maka dia dikenal seperti seekor singa yang menerjang setiap mangsa yang ada di hadapannya. Demikianlah dia membungkam seluruh ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Selain menghadapi berbagai aliran sesat, Leo menghadapi juga serangan terhadap kota Roma. Leo bersama sekelompok imam dan senator Roman menghadapi penyerangan dan berhasil meyakinkan penyerang itu bahwa Tuhan akan selalu hadir bersama dengan mereka dan memberikan pengajaran-pengajaran tentang iman yang benar akan Yesus Kristus. Dan penerimaan itulah yang kemudian membuat bangsa-bangsa yang menolak kekuasaan Roma itu sebagai hal yang harus diperdamaikan kembali. Ia berhasil menerjang bangsa-bangsa barbar yang mau menghancurkan kekristenan. Saudara-saudari yang terkasih, dari Santo Leo Agung ini kita bisa belajar. Mungkin pada zaman kita saat ini kita tetap akan ada menghadapi ajaran-ajaran yang sesat, walaupun tidak sehebat pada masanya seperti masa Leo Agung. Tapi setiap orang kita harus memperkaya diri kita dengan pengetahuan iman yang benar
agar kita boleh mengkoreksi, agar boleh kita mengajarkan juga kepada orang lain. Lebih dari situ adalah bahwa kita harus hidup berdasarkan iman yang benar. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, bersama dengan sabda Tuhan hari ini, kita juga kembali diteguhkan bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah kita. Kita tidak perlu membayangkan kerajaan Allah itu nanti. Kerajaan Allah itu adalah situasi di mana kita bisa hidup yang selalu bersatu dengan Tuhan. Ada kedamaian, ada sukacita, ada kejujuran, ada kebenaran, ada keadilan. Situasi-situasi itulah yang boleh kita sebut sebagai situasi kerajaan Allah. Dan sebelum kita sungguh-sungguh mengalami kerajaan Allah, kehidupan yang kekal itu, sebagaimana Yesus harus menderita lebih dahulu, demikian juga jalan kehidupan kita adalah juga jalan penderitaan. Mari kita sadar bahwa jalan keselamatan yang telah ditawarkan dan ditetapkan Tuhan untuk kita bersama adalah jalan penderitaan. Maka akhir dari Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Maka memang untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang sejati, kita tidak akan terlepas dari penderitaan. Karena melalui penderitaan, khususnya penderitaan menuju kematian, kita akan memperoleh keselamatan kebangkitan badan. Semoga dengan doa Santo Leo Agung gereja tetap berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para rasul, dan semoga setiap umat beriman ikut bertanggung jawab untuk mengajarkan dan juga menghidupi iman yang benar tentang Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita menciptakan suasana kerajaan Allah dalam hidup kita, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dengan hidup secara adil, benar, jujur, damai, dan juga mengutamakan kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.